Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada video kali ini kita kembali membahas materi persamaan trigonometri. Kemarin kita telah membahas untuk persamaan bentuk dasar trigonometri. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pada bentuk-bentuk yang lainnya. Yang pertama adalah bentuk persamaan trigonometri bagian kedua, yaitu nanti ada tiga nanti, sin dengan sin, kemudian cos dengan cos, sin dengan cos. Nah, untuk bentuk yang pertama, ini adalah sin AX tambah B, itu sama dengan sin PX tambah Q. Nah, untuk mencari himpunan penyelesaiannya, ada dua cara, sebagaimana pada periodisasi, bahwa sin alfa itu sama saja dengan sin alfa, atau juga sin 180 minus alfa, ya. Nah, kemudian kita coba mengakomodasi itu untuk menyelesaikan atau mencari himpunan penyelesaian dari persamaan ini. Nah, untuk cara yang pertama yaitu tinggal kita tuliskan, karena ini sudah sama ya, sin dengan sin, maka kita langsung saja AX ditambah B itu sama dengan PX ditambah Q ditambah dengan N kali 360 derajat. Ini adalah putarannya, ya. Kemudian bentuk yang kedua yaitu kita memanfaatkan ini 180 minus alfa. Itu saja bedanya bentuk pertama dengan bentuk yang kedua. Nah, sekarang kita coba selesaikan satu persamaan. Ini persamaannya adalah sin 3x plus 20 derajat itu sama dengan sin x minus 10 derajat. Nah, kita coba selesaikan dengan cara yang pertama terlebih dahulu, yang saya beri warna merah. Ini maka di sini tuliskan 3x ditambah 20 itu sama dengan x minus 10 ditambah n kali 360 derajat. Ini kedua ruas ya. Ini boleh ya. Kedua ruas ditambah dengan minus x ya. Jadi ini hasilnya adalah 2x. Kemudian kedua ruasnya ditambah dengan minus 20, hasilnya adalah minus 30. Sehingga ini menjadi 2x sama dengan min 30 plus n kali 360 derajat. Masing-masing dibagi 2, hasilnya adalah ini. Ya, karena interval yang kita gunakan itu adalah dari 0 sampai seterusnya, maka ini setara dengan 165. Ya, 106x itu setara dengan 165 plus n kali 180 derajat. Jadi ini minus ini kan nanti perputaran. Jadi berarti perputaran berikutnya ya, kalau ini n-nya sama dengan 0 kan hasilnya adalah minus 15, sementara intervalnya itu yang kita inginkan adalah 0 sampai seterusnya kan. Nah, berarti kita mulai dari n sama dengan 1 ya. Jadi ini kalau makanya di sini disetarakan dengan 165. 165 itu diperoleh dari mana? Yaitu 180 dikurang dengan 15. Kemudian itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua dengan menggunakan 180 minus alfa ya. Maka ini kita operasikan, ini menjadi 3x plus 20 sama dengan ini 170 min x, sorry, ini sudah tidak ada ya, ini masih 190 dulu. Oke, ini 190 min x plus n kali 360 derajat. Nah, ini kedua ruas dikali dengan x, maka hasilnya adalah 4x. Kedua ruas ditambah dengan minus 20, maka hasilnya adalah 170 plus n kali 360. Nah, ini kemudian dibagi 4, hasilnya adalah ini. Sehingga kita memperoleh x ya. X yang memenuhi untuk persamaan tersebut itu ada 2, yaitu x-nya sama dengan 165 plus n kali 180 derajat, dan x-nya sama dengan 42,5 tambah n kali 90. Nanti tergantung pada soal. Kalau soal dia batasi 0 sampai 360, maka silakan disubstitusi mana yang memenuhi dari rentang 0 sampai 360 derajat tersebut.
Kemudian bentuk yang kedua adalah cos dengan cos. Kalau tadi sin dengan sin, sekarang cos dengan cos yang ini. Nah, kalau cos dengan cos ya yang membedakan itu dia menggunakan plus minus. Jadi nanti setelah kita buat seperti ini, kita tinggal partisi menjadi dua. Yang pertama plus, yang kedua minus. Atau sebaliknya, terserah Anda. Nah, sebagai contoh misalkan ini, kita punya persamaan cos I-nya itu adalah 3x plus 20 sama dengan cos x tambah 30. Nah, ini kita rubah. Ini kita buat menjadi seperti ini, secara umum dulu. Kemudian dipartisi menjadi dua. Pertama plus, kemudian yang kedua adalah minus. Sehingga x-nya kita dapat ini untuk yang plus. Kemudian yang minus itu kita dapat ini. Ya, ini x-nya sama dengan 77,5 plus n kali 90. Dari mana? Karena ini adalah kelipatan 90, berarti ini adalah 90 minus 12,5. Gitu. Dan yang bagian yang terakhir, bentuk yang terakhir yaitu bentuk, nah kalau tadi sama ya, ini sin dengan sin, misalkan cos dengan cos, maka ini berbeda. Nah, ketika kita dihadapkan dengan persamaan bentuk seperti ini, maka yang akan kita lakukan itu adalah menyamakan dulu. Kita samakan, entah kita samakan cos dengan cos kah, sin dengan sin. Ya, artinya berarti kalau kita tidak rubah ini menjadi cos, ya ini yang kita rubah menjadi sin, gitu aja. Nah, sehingga misalkan nih kita punya contoh. Contohnya misalkan ini. Kita menentukan himpunan penyelesaian dari sin 3x min 30, kemudian cos x plus 10. Nah, di materi di awal-awal kita telah membahas tentang kesamaan, yang mana bahwa sin alfa itu sama saja dengan cos 90 minus alfa. Ya, jadi sin alfa itu sama dengan cos 90 minus alfa. Sehingga ini kita bisa tersetarakan, ini kita rubah menjadi cos, ya, sehingga menjadi ini. Sorry, ini kita rubah menjadi cos, berarti ini, ya, ini semua. Nah, sekarang kita tinggal cari, berarti 90 minus 30x minus 30 itu adalah cos 120 min 3x, ya. Min 3x derajat sama dengan cos x plus 10. Nah, proses setelah sampai di sini itu sudah bisa kita menggunakan rumus yang kedua tadi, yaitu yang membedakan ya tinggal plus minusnya saja, gitu, ya. Prosesnya ini nanti Anda coba selesaikan sendiri. Ini sangat mudah ya, baik yang pertama, kedua, dan ketiga. Mungkin yang agak sedikit sulit yang ketiga, tetapi kata kuncinya adalah Anda tinggal samakan saja dulu kedua ruasnya bentuk trigonometrinya, kemudian diselesaikan dengan bentuk pertama atau bentuk yang kedua. Baik, sekarang kita masuk pada persamaan trigonometri yang melibatkan jumlah dan selisih fungsi trigonometri. Jadi, dalam persamaan trigonometri itu kita memanfaatkan ya formula-formula yang telah kita gunakan atau telah kita peroleh atau yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, sebagai contoh, saat ini itu kita menyelesaikan persamaan trigonometri dengan menggunakan jumlah dan selisih fungsi trigonometri. Yang ini ya, bahwa sin P plus sin Q itu sama dengan ini ya. 1/2 P tambah Q cos 1/2 P minus Q. Kemudian untuk sin P min sin Q berarti dia ini ya. 2 cos 1/2 P plus Q sin 1/2 P min Q ya. Kemudian untuk cos juga seperti itu ya. Kemudian baik itu penjumlahan maupun pengurangan. Nah, lalu bagaimana cara penggunaannya? Bisa disimak penjelasan dari contoh berikut. Nah, misalkan kita diminta tentukan P ya, kita menentukan P atau P itu berada pada interval berapa sih sehingga ini memiliki penyelesaian. Nah, misalkan nih ini ada cos X plus 60 kali cos X sama dengan 4P. Nah, berarti cara pertama yang harus kita lakukan karena ini bentuknya adalah perkalian, maka yang ada di formula tadi kan harus 2 cos ya kan. Yang ada itu adalah 2 cos. 2 cos 1/2
P tambah Q cos 1/2 P kurang Q. Yang mana itu adalah tidak lain tidak bukan apa? Yaitu cos P ditambah cos Q. Ya, untuk di formula sebelumnya. Sehingga memang cara memanipulasinya tentu kita bawa. Nah, untuk membawa menjadi 2 cos itu ya masing-masing kedua ruas kita kali dengan 2. Sehingga hasilnya ini. Kemudian inilah yang kemudian diproses. Ya, yang ini, yang 2 cos X plus 60 cos X, ya. Nah, itu kan bisa kita rubah menjadi ini. Anggap, jadi ini adalah P-nya, ini adalah Q-nya, ya. Sehingga kalau kita coba transformasi ke sini, itu benar, ya. Bahwa 2 cos 1/2 P tambah Q. P-nya berapa? P-nya adalah 2X tambah 60. Ditambah 60, hasilnya adalah 120. 120, 2X tambah 120, dibagi 2, hasilnya adalah X plus 60. Kemudian untuk ini kan berarti P min Q. Kemudian dibagi 2. Nah, 2X ditambah 60 dikurang 60, hasilnya adalah 2X. Dibagi 2, hasilnya adalah X. Atau cara cepat untuk mentransformasi dari sini, dari perkalian ke pembagian, dari perkalian ke penjumlahan kosinus, itu berarti tinggal kita tinggal jumlahkan saja. Kalau di sini, berarti kita tinggal jumlahkan X tambah 60 ditambah X. Oke? Jadi, ini saya misalkan saja deh, ini A, ini B. Nah, P itu sendiri adalah A tambah B. Kemudian Q, nah berarti Q itu sendiri adalah A, ya, berarti dia A dikurangi B. Sehingga coba kita substitusi. X tambah 60 ditambah X hasilnya adalah 2X tambah 60. Kemudian X tambah 60 dikurang dengan X hasilnya adalah 60. Sehingga ini kita proses hasilnya adalah ini. Ini menjadi cos 2X tambah 60 derajat tambah cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu kan 1/2 ya. Nah, dengan demikian berarti kita bisa tuliskan cos 2X plus 60 derajat itu sama dengan 8P min 120. Sehingga kita tinggal cari, oh kalau cos itu kan pasti nilainya itu berada dari min 1 sampai 1. Sehingga ini kita proses sampai kita dapat, oh P yang memenuhi itu adalah ini. Artinya bahwa nilai P itu pasti berada pada rentang min 1/16 sampai pada 3/16. Nanti kalau misalkan ada soal yang minta, oh berapa sih nilai X ketika P-nya misalkan tentu berada dalam ini, ya. Kita memilih satu saja boleh. Kita pilih satu, P yang berada pada interval itu. Misalkan 1/16 dan seterusnya. Berapa himpunan penyelesaiannya? Itu bisa kita cari. Kemudian contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua juga ini sebenarnya ini kita coba manipulasi aljabar dulu. Kemudian nanti kita memanfaatkan rumus kemarin. Ya. Nah, kalau kasusnya seperti ini, kita mencari himpunan penyelesaian cos X plus cos 3X sama dengan sin X plus sin 3X pada interval ini, maka yang harus kita lakukan adalah kita ruas kanan itu kita jadikan 0, artinya berarti kedua ruas dijumlahkan dengan ini. Kedua ruas dijumlahkan dengan minus itu, ya, maka hasilnya adalah ini. Cos 3X tambah cos X kurang sin 3X tambah sin X. Nah, yang ini kan sudah melibatkan jumlah dan selisih fungsi trigonometri kan? Sehingga kalau ini berarti berubah menjadi ini. Ini menjadi apa? Ini anggap sebagai ini adalah P-nya, ya kan? Ini adalah Q-nya. Sehingga ini berubah menjadi apa? Ini menjadi 2 cos 2X cos X. Sama juga dengan ini. Ini adalah P-nya, ini juga adalah Q-nya. Sehingga berubah menjadi ini.
Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, berarti kita menggunakan sifat distributif, ya. Ini kan sama-sama mengandung cos X, berarti cos X-nya kita tarik keluar, sehingga sisa ini. Nah, dari sini apa yang harus kita lakukan? Kita ingat, kalau bentuknya seperti ini, berarti kita ingat perkalian A kali B, itu sama dengan 0, ya. Maka apa? Kalau bukan A-nya sama dengan 0, maka B-nya yang sama dengan 0. Ya nggak? Ketika A-nya sama dengan 0, berarti 0 dikali B hasilnya 0. Ketika B-nya sama dengan 0, B dikali 0, A dikali 0, ya hasilnya juga 0. Nah, sekarang berarti kita bisa tuliskan bahwa cos X-nya itu sama dengan 0. Maka apa? Dengan menggunakan periodisasi pada cos X sama dengan 0, ingat kalau cos X sama dengan 0, kemarin tidak menggunakan plus minus alfa tambah n kali 360 derajat, tetapi yang digunakan adalah, karena ini adalah kasus khusus, dia menggunakan untuk cos X sama dengan 0 itu dia terjadi ketika 90 derajat plus n kali 180. Sehingga inilah yang kemudian kita gunakan. Untuk persamaan secara umumnya, nanti kita substitusi masukkan ke sini, sehingga kita bisa menemukan interval yang memenuhi di sini. Itu untuk yang pertama. Berarti kemudian yang kedua adalah bentuknya seperti ini. Artinya ya, ini cos X-nya sama dengan 0, atau cos 2X kurang sin 2X itu sama dengan 0. Ini kita rubah menjadi seperti ini, berarti kedua ruas kita tambah dengan sin 2X, berarti hasilnya adalah cos 2X, ya, sama dengan sin 2X. Nah, ini bisa kita rubah, ini bisa rubah menjadi seperti ini. Artinya masing-masing kita bagi dengan cos 2X. Berarti kalau ini di sini dibagi dengan cos 2X, di sini dibagi dengan cos 2X, berarti cos 2X dibagi cos 2X hasilnya adalah 1. Kemudian sin 2X per cos 2X hasilnya adalah ini. Oh, ternyata yang ini apa? Ini sama saja dengan tangens. Nah, gitu kan? Berarti tangens 2X-nya sama dengan 1. Kita ingat, kalau tangens tadi, di periodisasi itu dia N, ya, N alfa ditambah N kali 180 derajat, bukan N kali 360 derajat. Kemudian kita ingat, tangens alfa yang sama dengan 1 itu yaitu 45 derajat. Sehingga kita bisa tuliskan 2X itu sama dengan 45 derajat plus N kali 180. Masing-masing dibagi 2, hasilnya adalah ini. Sekarang kita tinggal substitusi. N sama dengan 0, N sama dengan 1, N sama dengan, dan seterusnya sampai ini memenuhi, ya. Atau kita mencari semua X yang berada pada interval 0 sampai 360 derajat. Baik, sebagai latihan silakan Anda kerjakan soal nomor 1, 2, dan 3. Saya kira itu saja yang perlu saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.